Setelah berhasil mengadakan kudeta pada ayahnya sendiri yakni Lee Song-gi, pendiri dinasti Joseon, sekaligus yang meruntuhkan dinasti Goryeo, Lee Bang-won diangkat menjadi raja ketiga Joseon. Karena raja kedua pengganti Lee Song-gi juga adalah kakaknya sendiri yakni Lee Bang-gwa, telah ia turunkan hanya beberapa saat dalam memerintah. Ayahnya yakni Lee Song-gi atau Raja Taejo ia asingkan ke kota Dengbukmyeong, tempat di mana Lee Song-gi berasal. Dari sinilah cerita ini dimulai lagi, di mana ada dua peristiwa besar dalam era Lee Bang-won memerintah di Joseon. 아위의 목에 창칼을 들이대고 이자 역적이요. Ternyata di wilayah Dongbukmyeong, Bupati Apsan mengumpulkan teman-teman terdekatnya sesama penguasa wilayah. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah diberi kuasa Lee Song-gi, bekas Raja Joseon, untuk mengadakan pemberontakan. Ia menunjukkan surat resmi dari bekas penguasa Joseon pertama itu agar kawan-kawannya tidak ragu. Lee Song-gi pasti akan memberi imbalan yang layak. Paling tidak, jika ini berhasil, maka satu-satu mereka diberi kekuasaan setingkat gubernur provinsi atau bahkan menteri. 급보라니 정예군이 Jenderal Yongmu melaporkan adanya gerakan pasukan yang tidak biasa di kota Apsan, wilayah Dongbukmyeong. Ia mencurigai dalang semua ini adalah ayahanda dari Lee Bang-won itu sendiri, yakni Jenderal Lee Song-gi. Lee Bang-won segera memerintahkan jenderal untuk memastikan kabar itu apakah ada hubungannya dengan ayahandanya yang telah diasingkan ataukah murni pemberontakan Bupati Apsan. 이쪽이 옵니다. Ternyata memang Lee Song-gi sedang menggerakkan para pendukung setianya untuk menggulingkan kekuasaan Lee Bang-won. Bahkan persiapan mereka sudah menjelang akhir. 도성으로 진격할 것이다. 예. 나라가 피폐해진다는 사실을 명심하거라. 군사들의 사기가 떨어지지 않도록 잘. Sebagai bekas jenderal yang meruntuhkan dinasti Goryeo, Lee Song-gi mengatur sendiri strategi militer. 알았네. 그래, 잘 있는가? 아래 웃기와 결국 Putra Lee Jiran si Gedut, sahabat Lee Bang-won yang dari Dongbukmyeong, setelah mengadakan pemakaman ayahnya yakni Lee Jiran menghadap Raja Taejong alias Lee Bang-won. Ia melaporkan bahwa pasukan Dongbukmyeong juga Sungbukmyeong telah bergabung dalam persiapan menyerang. Kali ini Lee Bang-won baru merasa laporan ini benar karena si gendut adalah sahabatnya dan dalam semua ini adalah Lee Song-gi ayahnya. Utusan Raja Joseon tiba di Dongbukmyeong memberi ultimatum agar pasukan pemberontak menyerah, tetapi utusan itu malah dibunuh. 어명이요. 아! 전하! 헌패! Lee Song-gi dengan iringan pasukan Dongbukmyeong menuju perkemahan di kota Mengju. 동면으로 향한다는 소식이 들어왔어. Lee Bang-won mengadakan rapat darurat menteri dan para perwira. Raja bermaksud menghadang pemberontak di kota Mengju. Ia menyuruh Lee Chun sebagai panglima. Sementara Lee Suk yang memang terkenal suka berperang menanyakan kapan ia dikirim maju jadi panglima perang. Tetapi pasukan Joseon sedang kondisi terbatas karena sebagian besar berada di selatan dan bila ditarik memerlukan waktu 1 minggu. Sehingga Lee Suk, si tukang perang ini tidak bisa memimpin pasukan sebelum pasukan itu datang. Jenderal Lee Guyi sempat mengeluh pada Jenderal Yongmu andai raja tidak memberi aturan larangan perekrutan tentara bayaran sejak ia naik tahta. Tentu sekarang tidak sulit buat mengumpulkan pasukan dadakan. Tetapi memang begitulah aturan baru Joseon. Dilarang menyewa tentara bayaran baik itu pejabat perorangan bahkan kerajaan sekalipun. Harus prajurit resmi pegawai kerajaan yang boleh memegang senjata. Pasukan pemberontak mendengar bahwa Panglima Joseon, Lee Chun, sudah sampai di luar kota Mengju. Bupati Apsan langsung keluar dari tenda perkemahannya bersama pasukan menghadang prajurit-prajurit Joseon. Pasukan Apsan yang lebih banyak dengan cepat memukul mundur para prajurit Joseon. Panglima Lee Chun melarikan diri sampai ke pedalaman di hari pertama perang.
해서의 싸움은 저들이 우리 동북면 Hari berikutnya pasukan pemberontak unggul lagi. Li Bangwon gelisah menunggu kabar pasukan Jeolla yang ditarik dari selatan untuk segera diarahkan ke pasukan pemberontak. Jenderal Mu yang ada di Sumbuk Meong mendapati para penduduk memasok makanan dari lumbung untuk para pemberontak. Kepala desa ditangkap. Orang tua itu malah menghardik agar jenderal mengingat masa lalunya yang berjuang dengan Lee Seong-gi. Kenapa sekarang ia malah ikut Li Bangwon yang telah mengkudeta ayahnya sendiri? Li Bangwon memerintahkan Lee Suk yang sudah tidak sabar untuk maju ke pertempuran agar menuju ke pasukan Jeolla yang sedang bergerak menuju ke Dongbuk Meon. Ia berpesan agar Lee Suk dengan cara apapun bisa membawa pasukan Jeolla lebih cepat. Li Bangwon sendiri besok akan berangkat ke Dongbuk Meon dan berharap saat tiba pasukan Jeolla yang nantinya dipimpin oleh Lee Suk akan bergabung dengan sisa-sisa pasukan Panglima Li Chung. Hari itu Li Bangwon menemui 3 putranya, Hung Nyeong, Yur Nyeong, dan Chung Nyeong. Ia bercerita biasa dan bercengkerama seperti tidak terjadi apa-apa dalam negaranya. Hung Nyeong atau Yang Nyeong adalah putra mahkota Joseon yang kelak akan menggantikan Li Bangwon. Namun sudah ada tanda-tanda kecongkakan dan kemalasan pada putra mahkota kecil ini. Alangkah kagetnya Permaisuri Min ketika tahu bahwa suaminya telah berangkat maju ke medan laga memimpin langsung pasukan untuk berperang. Lady Min mendapati suaminya itu telah berangkat tanpa pamit. Setelah kemarin diberi ampunan Jenderal Mu, tetapi kepala desa ini tidak jera. Ia kedapatan memasok pangan lagi pada pemberontak. Pedang Jenderal langsung bertindak. 협조하는 자들은 모두 뵐 것이오. Raja telah sampai di Apsan dan mendirikan tenda di sana. Ia berharap pasukan bantuan dari selatan tiba besok saat pertempuran melawan pemberontak. Lady Min menanyakan posisi pasukan Jeolla sudah berada di mana sekarang pada 2 saudaranya. Tak disangka 2 saudara ini berharap raja celaka dalam pertempuran agar Hung Nyeong keponakannya naik tahta. Lady Min memarahi meski keluarga Min mertua raja sedang berselisih, namun tidak ada pikiran bagi Lady Min agar suaminya tewas dalam perang. Lee Seong-gi menyuruh kapten untuk menghabisi Li Bangwon besok di baraknya. Lee Seong-gi bersiasat agar Bupati Apsan memancing pasukan Joseon jauh di luar barak raja. Tujuannya agar kapten dan pasukannya bisa menyerbu barak raja saat pasukan Joseon memburu pasukan Apsan. Kabar pasukan Jeolla sudah mendekat di Apsan. Jenderal Lee Suk langsung diperintah mengarahkan pasukan itu melewati jalan pintas yang paling cepat agar tidak terlambat sampai di perkemahan Raja Li Bangwon. Sementara itu Kapten Joseon mengabarkan pasukan pemberontak sedang menuju ke barat. Mereka harus menghadangnya segera. Jenderal Lee Guyi memimpin keberangkatan pasukan Joseon. Tanpa disadari sejumlah pasukan pemberontak telah bersembunyi pada jalur lewatan pasukan Joseon. Ini sebagai siasat Lee Seong-gi agar pasukan itu bisa menyerang kamp raja, sementara pasukan raja sendiri sebagian besar telah berangkat menyerbu pasukan Apsan jauh di luar barat. Mau tidak mau raja dan pasukan kecilnya harus menghadapi pasukan pemberontak ini dengan jumlah yang kalah telak.
Hampir Li Bangwon terkena serangan mematikan, tetapi kaptennya yang menyelamatkan. Bersamaan itu Li Suk dan pasukan Jola sudah tiba dan menghujami panah pemberontak. Li Bangwon bersama Li Suk langsung ganti balas menuju barak Li Songgi. Sekejap saja pasukan pemberontak bisa dilumpuhkan. Pemberontak tak menyangka kejadian berbalik pada mereka. Meskipun ayahnya adalah musuh, Li Bangwon tetap memberi penghormatan saat ia menawan Li Songgi di tendanya. 예? 지금이라도 당장 달려가서 모두 베겠습니다. 알겠습니다, 전하. 예, 전하. Li Suk dan Mujil tak menyangka bila raja menyuruh melepas tawanan, yakni para pemberontak yang telah tertangkap. Karena Li Songgi sudah menyerah, Li Bangwon hendak pulang kembali ke istana. Pertempuran akhir dengan pasukan Apsan diserahkan pada Jenderal Li Suk dan Mujil. Tampak sekali wajah Mujil tidak senang atas keberhasilan Li Bangwon menumpas pemberontakan ini. 돌아오지 못할까 이놈들아! 완전히 무너져서 삽니다. 되겠다. takase. Li Suk yang tengil dan keras itu menangkap Bupati Apsan saat mau melarikan diri. Lady Min menyambut kedatangan suaminya malam itu. Meski hubungan keduanya agak renggang akhir-akhir ini gara-gara pelarangan prajurit bayaran termasuk prajurit-prajurit sewaan keluarga Min, yakni oleh mertua Li Bangwon. Namun akhirnya keduanya bisa akur kembali setelah peperangan ini. 내가 다시 한번 잠깐. Jenderal Mu melaporkan hari ini adalah eksekusi mati pada para kaki tangan pemberontak. Mereka adalah Bupati Apsan dan kawan-kawannya termasuk Kasim kepercayaan Li Songgi harus mati di tangan Algojo. 결란을 맞았으나 Li Bangwon mengadakan jamuan atas keberhasilan menumpas pemberontakan Li Songgi. Jenderal Li Chun memohon ampun karena kegagalannya memimpin pasukan pertama. Li Bangwon memaafkannya dengan alasan memang pasukannya terlalu kecil. Ia lalu berbicara pada Jenderal Li Goyi yang mendampinginya dalam peperangan gelombang kedua. Pertama ia memuji jasanya, tetapi di luar dugaan jenderal tua itu dihardik karena di belakang raja telah mengeluh atas aturan raja tentang pelarangan prajurit bayaran. Tak disangka omongannya waktu itu pada Jenderal Mu telah dilaporkan oleh sang jenderal. Ia diusir dari ruangan dan mendapat sanksi pemecatan serta pengasingan. Li Bangwon menegaskan bahwa instruksinya soal prajurit bayaran adalah final. Tidak boleh ada yang menentangnya. Tentu saja mertua raja sekaligus ayah Lady Min menjadi merasa canggung karena ia adalah salah satu penentang aturan itu pada mulanya. Sesampai di rumah, ayah Lady Min menyampaikan pada istri dan dua anak lelakinya agar tidak lagi membahas soal aturan baru dari raja. 사냥을 나가서 노루 한 마리 잡아오거라. 부탁할 게 있어서 불렀다. 숙부님께서 하셨던 방법으로 옆에서 맨날 봤어. Atas jasa-jasa putra Li Jiran si gendut, ia mendapat jabatan baru sebagai kepala penelitian. Meski pertama-tama menolak, akhirnya ia mau menerimanya. 시작해보거라. 아우 쟤나 몸이 무거워서. 하나도 안 잡혔네. Li Bangwon mendapati putra mahkota sedang bermain saat jam pelajaran berlangsung.
Raja sangat tidak menyukai ketidakdisiplinan dan keengganan putranya itu dalam pelajaran yang seharusnya sebagai calon raja mempersiapkan banyak ilmu pengetahuan yang akan berguna saat memimpin Joseon kelak. Ternyata ibu mertua raja masih tidak terima dengan aturan pelarangan pengawal bayaran pada keluarga Min. Ia mengancam akan pergi meninggalkan suaminya bila suaminya itu tidak bisa mempengaruhi raja untuk membatalkan aturan. 제가 아니 가지본 제신이라 본 집안에 있으며 집안의 근본 아주 잘하셨습니다. 계속 하시다. Pangeran Mahkota sedang belajar sastra dikelilingi para guru-guru sarjana kerajaan, namun ia menjadi bosan dan ingin bermain di luar. Celakanya kembali raja memergokinya. Ia langsung menanyai siapa guru yang memperbolehkan pangeran bersantai saat mata pelajaran berlangsung. Saat menasihati bagaimana perlunya bekal ilmu bagi seorang raja, putra mahkota malah menjawab bahwa dirinya tidak perlu menghafal terlalu banyak. Toh nanti para menteri bisa membantunya saat memerintah. Lee Bang-won menjadi semakin marah. 세자! 합니다. 그런데 오늘은 왜 안 해왔느냐? 저도 된다고 하셔서. 전하! 죽을 죄를 지었사옵니다! 오늘 더 열심히 해야 하는 것이다. 알겠... 예, 전하. Akhirnya guru yang bersalah beserta kasim pendampingnya dihukum pukulan badan di depan pangeran. 26이요! 어머. 아빠, 마마. 말씀하시오. Secara mengejutkan, Lee Bang-won mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaan. 전하께서 일이 강령하신데 어찌 양의를... 저도 마찬가지입니다. Tentu saja Jenderal Mu, Jenderal Lee Suk, Menteri Hai Ryun, serta pejabat lainnya menolak, termasuk ayah mertua Lee Bang-won. Tetapi raja tetap mengutus sekretaris negara untuk membawa stempel raja pada pangeran. Sementara pangeran masih menangis sehabis terkena marah ayahnya. 주상 전하께서 예? Hampir saja pangeran kecil itu menerima stempel, tetapi Kasim memberi isyarat agar menolaknya. 저하 어명이옵니다. 싫습니다. Lady Min mendengar peristiwa ini dan ia tahu ini adalah strategi raja untuk menguji keluarga Min apakah ada yang berambisi menaikkan Hung Nyeong sebagai raja agar mereka bisa menyetir kekuasaan dari belakang. Karena selama ini Lee Bang-won tidak bisa diatur oleh keluarga Min, malah cenderung bertentangan. Sebagai adat, bila raja masih layak memimpin tetapi mengundurkan diri, para pejabat tinggi akan berada di aula bersama-sama mencegah, memohon, kalau perlu dengan tangisan agar raja menarik keputusannya. Lady Min berpesan agar dua saudara laki-lakinya, yakni Mujil dan Minmu, bersikap seperti para pejabat lainnya, memohon raja untuk tidak lengser. Jangan sampai keduanya ketahuan bahagia bila tampuk kekuasaan segera diserahkan pada putra mahkota. Raja menyuruh sekretaris negara menyampaikan pada para pejabat untuk pulang. Keputusan raja akan ditentukan besok. Mendengar ini, para petinggi Joseon itu pun bubar, kecuali Minmu dan Mujil, saudara Lady Min yang malah menginap di istana. Keduanya kini ragu-ragu dengan pesan Lady Min bahwa raja hanya pura-pura mundur, karena mereka melihat keteguhan raja, tampaknya niat mundur itu benar. Minmu dan Mujil menjadi bersemangat bahwa raja benar-benar akan lengser. Keesokannya kembali para pejabat melanjutkan aksinya. 며칠이나 지났다. 앞에서는 신하들이 못하옵니다. 쇠를 들고 갔어. Lady Min dengan pikiran cerdasnya menyuruh putra mahkota mengembalikan stempel pada raja. Dan benar, di tengah aksi para pejabat, Pangeran Hung Nyeong membawa stempel itu dan diserahkan langsung kepada Raja Joseon, yakni Lee Bawong. Tampak Minmu dan Mujil sangat kecewa dengan keponakannya ini. 소자는 아직
이런 생각을 어찌 해냈느냐? 돌려드려야 할 것 같았사옵니다. 그리고 미안하다. Sekretaris Joseon ini mengumumkan bila raja menarik keputusannya, yang itu berarti peralihan kekuasaan dibatalkan. Para pejabat bersorak gembira, tetapi Lee Suk yang sudah curiga dengan gerak-gerik dua saudara Lady Min itu mendapati mereka tidak ikut bergembira dan bersorak. 사무로 모셔라. Langsung terjadi penangkapan keduanya. Menteri Sun Baisik meminta pada raja agar Minmu dan Mujil saudara ipar raja dihukum mati. Petisi itu diajukan karena terbukti mereka menginginkan pergantian raja yang masih layak, tetapi raja menolak dengan alasan mereka masih saudara permaisuri Min. Arak-arakan terdakwa sebelum diasingkan pun berlangsung. Kedua mertua raja menyaksikan anak laki-laki mereka menjadi pesakitan gara-gara salah langkah di depan raja. Lady Min juga mendengar dan berpesan suatu saat putra mahkota bisa membebaskan mereka dari pengasingan. Inilah ketiga anak Lee Bang-won saat menjelang dewasa. Hong Yong, putra mahkota yang tumbuh makin congkak dan penuh kemalasan. Sedangkan adiknya nomor 2, Hyu Rin-yeong, yang bertolak belakang sangat penurut dan rajin. Sementara yang ketiga, Pangeran Chung-yeong. Di antara dua sifat itu, tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu brutal. Namun ia terkenal sangat pintar dalam mata pelajaran. Raja menanyakan bagaimana tidur putra mahkota sehingga sampai terlambat bangun. Malah raja lebih dahulu ada di aula ini untuk bertemu tiga putranya. Yang tepat waktu adalah dua adiknya. Putra mahkota malah marah saat mendapat teguran itu. Melihat ini, Lee Bang-won mengajak Hong Yeong dan Chung Yeon menuju tempat di mana biasa para menteri berkumpul. Ia menanyai dua anaknya itu tentang kebijaksanaan, dan Lee Bang-won ingin menunjukkan kenapa ia selalu membandingkan putra mahkota dengan anaknya yang ketiga ini, yakni Pangeran Chung Yeong, jauh di atas dua kakaknya. 소리내어 외우라는 것은 널 이 글귀의 본 뜻이 무엇인지. 예. Saat jawaban Chung Yeong dipuji, putra mahkota menjadi gusar dan protes. Ia tidak bisa dibandingkan dengan adiknya. 뭘 그만하라는 것이냐? 이 아비도 나쁜 소리는 수없이 타일러도. Karena terbukti kedalaman ilmu putra mahkota sangat dangkal, maka raja memerintah sekretaris negara menghukum guru-guru dan kasim pendamping putra mahkota. Dari sinilah dendam kesumat putra mahkota terhadap adiknya yakni Chung Yeong bermula. Bahkan Lee Bang-won mengancam akan menggantikan Chung Yeong adiknya untuk menjadi putra mahkota bila Hong Yeong tidak mengubah sikap kekanak-kanakannya. 공부는 열심히 하고 있어. 닥치지 못하겠느냐? 꺼라. Hong Yeong menjadi makin dendam pada adiknya. Dari sinilah kelak akan tampil seorang raja besar yang naik tahta menggantikan Lee Bang-won sebagai Raja Chushun.